Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Saya Raden Muhammad Afrialdi. Saya Ijal Chani Goreng. saya Rindy Puspita Andrini. Saya Sarah Pramita. Saya Rizky Nurita Sari. Akan melakukan percobaan dengan materi tekanan pada zat. Yang mana selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Oke, kita kembali lagi untuk di pertemuan kita dengan mata kuliah fisika ya. Kita berfokuskan ke tekanan pada zat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita absen dulu. Oke, ada Iza Absani Burning, ada Ibu. Oke. Sarah Pramita, Hadir, Bu. oke. Rizka Nurita Sari hadir. Ibu. Hadir. Raden Muhammad Afrialdi. Oke, ada semua ya. Jadi Iya, tahu Bu. ya. Oke. Dari materi yang akan kita bahas kali ini sudah familiar bukan dengan tekanan? Sudah, Ibu. Oke, tentunya sudah ya, karena sudah di jenjang yang tinggi, jadi kalian harus sudah paham sebelumnya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokuskan di percobaan untuk mengetahui bagaimana tekanan zat, tekanan pada suatu zat. Nah, di sini ada hipotesis nih yang akan kita buktikan, yang mana ada perbedaan atau pengaruh dari tinggi lilin terhadap perbedaan tinggi air yang masuk ke dalam gelas. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa aja sih alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kita pada kali ini? Ibu. Dari luar lagi. Wah, silahkan pilih salah satu saja. Saya, Bu. Oke, apa Rizka? Baik, alat dan bahan yang kita akan gunakan yaitu ada 3 buah lilin dengan ukuran yang berbeda. Ya. Ada air, ada gelas, piring, dan ada juga penggaris. Oke, nah setelah disebutkan oleh Rizka dari algebra juga kan, bagaimana percobaan yang akan kita lakukan nanti? Ada yang tahu? Silahkan. Prosedurnya ya, Ibu. Ah ya, silahkan. Raden. Nah, lilin yang memiliki 3 ukuran yang berbeda tadi diletakkan dalam piring, kemudian diisi air. Setelah diisi air, lilin tadi dihidupkan dan kemudian gelas ditutup. Nah, setelah itu kita melihat hasilnya. Nah, untuk melihat hasilnya, kita kembali ke tabel yang ada di sini. Nih, ada tabelnya. Bisa dilihat? Bisa. Bu. Nanti kita akan fokuskan ke dalam perbedaan dari 3 lilin ini dan bagaimana tinggi air yang masuk ke dalam gelas. Nah, itu yang akan kita analisis dari percobaan kali ini. Oke, langsung saja kita praktikumkan. Mungkin yang lain bisa merapat ke depan saja ya, biar kita sama-sama melakukan percobaannya. Oke, tadi Aldi menyebutkan ada 3 buah lilin yang berbeda. Nah, di sini ada lilin yang pertama kita menggunakan ukuran 3 cm. Ini 3 cm. Nih. Kemudian lilin yang kedua ada berukuran 5 cm. Dan juga lilin yang ketiga ada 7 cm. Jadi 3 perbedaan dari lilin yang akan kita gunakan untuk variabel yang berbeda. Nah, kemudian kita pakai saja lilinnya ini. Nah, di sini kita letakkan lilinnya di sini. Karena lilin ini bisa jatuh ya atau geser, kita beri sedikit api di belakangnya. Oke, nah kita siapkan air. Ini airnya kita masukkan. Nah, airnya jangan sampai melebihi dari lilinnya, nanti apinya nggak hidup. Boleh bantu Ibu untuk menghidupkan apinya? Oke. Nah, ini apinya masih kecil ya. Kita mau lihat nih. Nah, kalau apinya udah hidup, langsung kita tutup aja. Sampai kita lihat. Naik ya. Apa yang akan terjadi? Yang di ujung bisa nampak? Sampai, Bu. Nampak. Oke.
Nah, dilihat kan bahwa air yang di dalam ini naik, atau berarti air yang di luar itu masuk ke dalam gelas. Ada peningkatan volume air dalam gelasnya. Awalnya dia nggak ada, kemudian tiba-tiba memberis. Coba boleh bantu diukur berapa ketinggian air yang ada di dalam gelas? Nah, diukur dari 0 ya. 1,4. Nah, silahkan dicatat di kertasnya. 1,4 untuk lilin dengan ukuran 3 cm. Nah, untuk percobaan di lilin 5 cm, silahkan kalian percobakan sendiri di satu tim ini aja. Oke, silahkan. Nah, untuk airnya tidak usah dibuang, tulisannya cuma ganti lilinnya. Oke, bisa dibantu. Pelan-pelan ya, karena kaca agak cepet gitu. Nah, ya yang 5. Hati-hati ya, nanti tangannya terluka. Bisa agak lama dikit nggak apa-apa juga, karena nggak rata juga ya. Coba yang ininya di Dia main api. nggak bisa lah itu. Ini dia dibantu. Lilinnya dulu ya, Bu? Iya, lilinnya dulu. Oke. Hati-hati itu apinya panas ya, nanti tangannya luka. Siapa tetap? Bentar, ini apinya mau belum. Ayo, tetap. Terjadi panik. Ini pakai ini basah. Udah bisa itu. 1. Nah, kita perhatikan apinya awalnya hidup. Nah, waktu apinya mati, tiba-tiba airnya naik ke atas. Berarti 2,3. 2,3 cm. Oke, terakhir percobaan di lilin 7 cm. Bisa tahu nggak kalau naik? Jadi, airnya dulu. Oh iya lupa. Enggak apa-apa, manusia emang tempatnya lupa. Coba tadi apa? Sudah berhenti, airnya sudah Makan sedikit. Kayaknya kamu.
sama yang kayak pertama berapa? Yang dua. Ya tambah 240. Ya ini itu kan aku ketemu dia coba ulang gitu. Udah apa kan mau diulang ya? Tunggu harus dari Sumio. Coba lah tuh. Ada putih. Ya, betul. Dia lebih dekat ke atas dari sini langsung aja. Enggak, ini tuh 1, ini tuh 1,5. Tadi 1,7 yang awal guys. Kita udah dapat tentukan ya kan 1,7. 1,7. Oke, sudah. Sudah benar. Dari percobaan yang kalian telah lakukan, kan sudah didapatkan beberapa tabel percobaan tuh hasilnya kan. Coba boleh bantu ibu diisikan paparannya siapa? Coba tadi ya.
pendapatnya? Kayaknya Bu, pertama kalau gelas yang kita gunakan tuh kurang tinggi ya. Walaupun dia seharusnya kan tinggi airnya tuh kalau semakin tinggi lilinnya semakin besar juga tinggi air yang masuk ke dalam gelas. Nah itu mungkin karena dia tingginya tuh terlalu menutup cepat ke atas, jadi itu langsung cepat menutup gitu. Mati ya. Air Oke, nanti dipengaruhi juga ya tinggi lilin. Tinggi lilin itu harusnya sebanding dengan tinggi air. Akan tetapi dipengaruhi oleh faktor lain sehingga hal tersebut berpengaruh gitu. Harusnya seperti ini maka tidak terjadi seperti itu. Maka tidak terjadi seperti itu. Oke, jadi percobaan yang dilakukan ini sebenarnya tidak semata-mata atau semua itu salah. Itu kan namanya percobaan, pasti ada errornya dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar. Jadi tidak apa-apa untuk percobaan hasilnya seperti ini. Nah, nanti dibuat aja grafiknya seperti apa. Jadi kita nanti grafiknya itu ada hubungan dari tinggi lilin dan tinggi air. Di sini tinggi lilin sama tinggi air? Sumbu X? tinggi Tinggi lilin, ya kan kita mau mencari tinggi airnya. Jadi tinggi lilin yang kita ubah. Lalu di sini tinggi air. Jadi silahkan dibuat grafiknya ya. Jadi sehingga tahu bagaimana pengaruh pergerakan dari itu. Dari sini ada yang ditanyain? Sudah paham semuanya? Sudah? paham Bu. Oke. Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, ada yang ingin menyimpulkan? Bisa Bu. Iza? Oke, silakan Iza sebagai penutup disimpulkan oleh Iza. Baik Ibu, kalau untuk percobaan tekanan pada zat ini yang dapat kami simpulkan yaitu bahwa percobaan tadi di mana tinggi lilinnya mempengaruhi tinggi air yang masuk dalam gelas, namun dalam percobaan yang kami dapatkan untuk percobaan ketiga tidak sesuai sehingga hipotesisnya mungkin tidak terlalu terbukti. Namun dari sini kami jadi paham bahwa tekanan udara juga mempengaruhi untuk hasilnya. Oke, terima kasih Iza. Beli tepuk